Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang review jurnal hubungan antara kemampuan manajerial dan jangka panjang kinerja dalam merger dan akuisisi. Next. Nama anggota kelompok kami terdiri dari Nabila Nur Amalina, NPM 19227, Erlita Widya Putri, NPM 19229, Istifara Miftajulia, NPM 19239, Danti Aulia, NPM 19251, Fitria Dinata Laksono, NPM 19255, kemudian Fadia Insyira, NPM 19256. Next. Yang pertama pendahuluan. Perubahan yang terjadi dalam dunia industri menyebabkan beberapa perusahaan dituntut untuk melakukan persaingan yang ketat dan kompetitif. Kini perusahaan menghadapi persaingan tersebut dengan menetapkan strategi yang tepat guna menjaga kelangsungan usahanya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara internal, perusahaan mengembangkan produknya dengan inovasi terbaru dan meningkatkan layanannya. Secara eksternal, perusahaan melakukan merger dan akuisisi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 22 tentang penggabungan usaha, merger dan akuisisi adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu bagian dari suatu kesatuan ekonomi. Next. Dan yang kedua, ada jenis-jenis merger dan akuisisi. Menurut Gumilar Syah nomor 2016 nomor 4. Yang pertama, merger dan akuisisi horizontal, yang artinya penggabungan perusahaan yang terjadi dalam industri yang sama atau sejenis antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, merger dan akuisisi vertikal, yang artinya penggabungan dua atau lebih perusahaan yang memiliki keterkaitan industri hulu dan hilir dalam rantai produksi atau pemasaran. Misalnya, perusahaan manufaktur yang membeli perusahaan retail atau pemasok bahan baku. Yang ketiga, diversifikasi merger dan akuisisi, yang artinya penggabungan perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan usaha yang dijalankan dengan sama atau sejenis atau lintas industri. Adanya diversifikasi merger dan akuisisi ditujukan bagi perusahaan yang ingin mencapai pertumbuhan di luar industri utamanya dan ingin memperkuat pesaingnya dengan pesaing lainnya. Next. Menurut Tuch and O'Sullivan 2007, beberapa perusahaan percaya bahwa melakukan merger dan akuisisi adalah strategi investasi yang tepat untuk memperkuat keunggulan kompetitif mereka atas perusahaan lain. Hal ini didukung oleh teori redistribusi. Teori redistribusi menurut Ahern dan Weston 2007 menjelaskan bahwa beberapa perusahaan termotivasi karena ingin mendapatkan keuntungan dari merger dan akuisisi, termasuk penghematan pajak bagi perusahaan yang mengakuisisi jika perusahaan memiliki laba yang cukup besar, sehingga pajak yang dibayarkan juga harus besar, dan juga meningkatkan efisien perusahaan, menjaga stabilitas pendapatan melalui merger dan akuisisi lintas industri, serta meningkatkan gengsi direksi perusahaan. Next. Menurut Chu and Lung 2020, dalam merger dan akuisisi, kemampuan manajerial menjadi penentu dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan, menciptakan nilai perusahaan, dan kinerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Next. Chen and Lin 2018 menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kemampuan manajerial dengan return saham jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini tidak sama dengan hasil penelitian Wibowo dan Hamdani 2020, bahwa merger dan akuisisi tidak berpengaruh positif terhadap penciptaan nilai dan kinerja perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek perusahaan. Next.
Selanjutnya tentang kemampuan manajerial mempengaruhi kinerja pasca merger dan akuisisi yang mungkin disebabkan oleh konflik agensi yang terjadi dalam perusahaan. Teori neoklasik menurut Ahern dan Weston 2007 menjelaskan bahwa kombinasi bisnis bisa menjadi hal yang produktif daripada perusahaan sendirian. Menurut Ahern dan Weston, keuntungan yang dihasilkan dari tindakan merger dan akuisisi dapat diperoleh dengan mudah jika perusahaan memiliki motivasi yang baik dalam merger dan akuisisi. Dan sebaliknya, kerugian akan diperoleh jika perusahaan tidak mencapai tujuan merger. Dapat dilihat bahwa hasil beberapa studi empiris menyatakan bahwa merger dan akuisisi memiliki efek negatif pada kinerja keuangan yang dihasilkan dan bertentangan dengan teori neoklasik. Hal ini terkait dengan teori agensi menurut Jensen dan William tahun 1976 yang menjelaskan bahwa hubungan antara prinsipal sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham dan agen sebagai manajer yang saling bertentangan sehingga konflik instansi dapat terjadi. Menurut Jensen dan William sendiri, konflik ini terjadi karena agen tidak selalu bekerja sesuai dengan tujuan utama, sehingga memicu biaya agensi yang terdiri dari biaya pemantauan, biaya ikatan, dan kerugian residual untuk mengawasi agen. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan manajerial tidak mempengaruhi kinerja pasca merger dan akuisisi yang mungkin disebabkan oleh konflik agensi yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, dari masalah yang muncul seperti yang dijelaskan sebelumnya dan inkonsisten beberapa hasil penelitian sebelumnya, penulis memeriksa hubungan antara kemampuan manajerial pengakuisisi dan kinerja operasi jangka panjang dalam merger dan akuisisi dalam perspektif akuisisi horizontal. Dan berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1A, kemampuan manajerial pengakuisisi mempengaruhi kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akuisisi. H1B, kemampuan manajerial pengakuisisi mempengaruhi kinerja operasi 2 tahun setelah merger dan akuisisi. H1C, kemampuan manajerial pengakuisisi mempengaruhi kinerja operasi 3 tahun setelah merger dan akuisisi. H1D, kemampuan manajerial pengakuisisi mempengaruhi kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi. H2A, kemampuan manajerial dalam perolehan horizontal mempengaruhi kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akuisisi daripada akuisisi diversifikasi. H2B, kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal mempengaruhi kinerja 2 tahun setelah merger dan akuisisi daripada akuisisi yang terdiversifikasi. H2C, kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal mempengaruhi kinerja operasi 3 tahun setelah merger dan akuisisi daripada akuisisi yang terdiversifikasi. Dan yang terakhir H2D, kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal mempengaruhi kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi daripada akuisisi yang terdiversifikasi. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi yang tertuang dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Lalu, untuk subjek dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, baik pada industri sejenis maupun lintas industri, dan terdaftar di KPPU dan Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Teknik pengambilan sampel. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan metode post-shift sampling. Metode ini sendiri merupakan salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Lalu kriteria yang diambil adalah yang pertama, perusahaan publik yang melakukan merger dan akuisisi baik pada industri sejenis maupun lintas industri yang masuk dalam daftar KPPU tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Yang kedua,
Perusahaan yang menyediakan data sekunder berupa laporan keuangan serta laporan tahunan yang lengkap dan dapat diunduh dari website dari Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. Dari kriteria tersebut, terdapat sampel penelitian sebanyak 14 perusahaan dengan jangka waktu penelitian 9, 10, dan 8 tahun setelah merger dan akuisisi. Rinciannya adalah 10 perusahaan dengan tipe merger dan akuisisi horizontal, lalu 4 perusahaan dengan tipe merger dan akuisisi terdiversifikasi atau lintas industri. Dalam studi ini, pengujian dan pemrosesan data dibantu oleh perangkat lunak SPSS versi 25, di mana variabel independen dan dependennya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada X1, merupakan kemampuan manajerial, X2-nya merupakan ukuran perusahaan, X3 leverage, X4 merupakan rasio pasar terhadap buku, X5 merupakan kerugian pajak, X6 merupakan uang tunai, X7 merupakan saham, X8 merupakan pertumbuhan penjualan, X9-nya merupakan efek tetap tahun untuk melihat kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan, lalu untuk Y-nya merupakan untuk menguji hipotesis kedua dengan tes Chi-square sebagai variabel kontrol dan kinerja operasi jangka panjang sebagaimana diproksi oleh Return of Asset atau ROA. Lalu dari tabel sebelumnya yang kita baca, terdapat definisinya. Yang pertama ada MA, nilai mentah ukuran kemampuan manajerial mengikuti demergian DKK tahun 2012. Lalu untuk variabel ROAI, definisinya mengakuisisi perusahaan pengembalian aset pasca I itu adalah 1, 2, dan 3 tahun akuisisi. Lalu variabel size, definisinya adalah nilai logaritmik alami dari memperoleh nilai pasar perusahaan pada akhir tahun fiskal sebelum pengumuman pengambil alihan. Lalu variabel LIV, definisinya adalah utang jangka panjang dan jangka pendek untuk membuka nilai total aset pada akhir tahun fiskal sebelum pengumuman pengambil alihan pengakuisisi perusahaan. Lalu untuk variabel MB, definisinya adalah rasio pasar terhadap buku yang dihitung sebagai memperoleh nilai pasar perusahaan dari saham biasa untuk membukukan nilai ekuitas pada akhir tahun fiskal sebelum pengumuman pengambil alihan. Lalu untuk variabel tax loss, definisinya yaitu kerugian pajak terus disesuaikan dengan nilai pasar pengakuisisi sebelum akuisisi. Lalu untuk variabel kas, definisinya adalah variabel dummy yang sama dengan 1 jika kesepakatan dibiayai hanya melalui uang tunai dan sama dengan 0 jika tidak. Lalu untuk variabel stok, definisinya adalah variabel dummy yang sama dengan 1 jika kesepakatan itu dibiayai hanya melalui saham dan 0 sebaliknya. Untuk variabel sell growth sendiri, definisinya penjualan tahun berjalan dari mengakuisisi perusahaan kurang sebelum penjualan tahun dibagi dengan sebelumnya aset tahun. Lalu yang terakhir ada variabel horizon, definisinya adalah variabel dummy sama dengan 1 jika pengakuisisi dan target perusahaan berada di industri yang sama dan 0 jika tidak. Selanjutnya yaitu dalam studi ini menggunakan model regresi linier atau OLS untuk menguji apakah kemampuan manajerial pengakuisisi mempengaruhi kinerja operasi jangka panjang pasca merger dan akuisisi. Dalam studi ini ada 2 persamaan regresi. Yang pertama menggunakan regresi sederhana, kemudian yang kedua menggunakan regresi linier berganda dengan variabel kontrol. Dari variabel-variabel yang sebelumnya telah disebutkan, dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang disajikan sebagai berikut. Yang pertama, regresi sederhana. ROA sama dengan alfa ditambah beta MA. Lalu yang kedua, menggunakan regresi berganda dengan variabel kontrol. ROA sama dengan beta 1 MA ditambah beta 2 size ditambah beta 3 left ditambah beta 4 MB ditambah beta 5 TL ditambah beta 6 cash ditambah beta 7 stock ditambah beta 8 SG ditambah year fixed effect ditambah industry fixed effects atau akuisisi horizontal ditambah epsilon. Next.
Nah, dalam penelitian ini ada 3 tes yang akan digunakan. Yang pertama tes F, yang kedua tes T, dan yang ketiga ada tes Chi-square. Tes F yaitu atau yang disebut tes simultan bertujuan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen terpengaruhi. Lalu tes T atau yang disebut tes parsial bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Lalu ada tes Chi-square yang digunakan untuk membandingkan perbedaan dalam efek akuisisi horizontal pada hubungan antara kemampuan manajerial mengakuisisi dan kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi. Dalam pengujian ini, H1, H1A sampai H1D menggunakan tes F dan tes T. Saat pengujian H2 dan H2D menggunakan tes Chi-square. Lalu dalam penelitian ini juga, setiap tes menggunakan tingkat yang signifikan dari 0,05 untuk menentukan hubungan antara kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal dengan kinerja operasi jangka panjang dan 1-2-3 tahun setelah merger dan akuisisi. Kriteria dan tingkat yang signifikan dari 0,05 ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jika P lebih dari 0,05 maka H0 ditolak. Itu berarti ada hubungan antara kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal dengan kinerja operasi jangka panjang dan kinerja operasi 1, 2, dan 3 tahun setelah manajer dan akuisisi daripada akuisisi yang terdiversifikasi. Lalu yang kedua, jika P lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Ini berarti tidak ada hubungan antara kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal dengan kinerja operasi jangka panjang dan 1-2-3 tahun setelah merger dan akuisisi daripada akuisisi yang terdiversifikasi. Next. Lalu ada hasil dan diskusi. Yang pertama dengan statistik deskriptif. Berikut ini adalah statistik deskriptif untuk setiap variabel yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Dapat dilihat dari variabel statistik deskriptif sebagai berikut. Berdasarkan tabel 2, informasi yang dapat diperoleh bahwa kemampuan manajerial atau MA di X1 sebagai variabel independen memiliki nilai minimum 0,18, sedangkan nilai maksimumnya adalah 1,17. Lalu, nilai rata-rata kemampuan manajerial atau MEA-nya adalah 0,79 dengan standar deviasi 0,27. Lalu yang kedua ada ukuran perusahaan atau F2. Memiliki nilai minimum yaitu 28,58 dan nilai maksimum 32,12. Sedangkan ukuran rata-rata perusahaannya 29,82 dan standar deviasinya 1,18. Lalu yang ketiga ada leverage. Memiliki nilai minimum 0,21 dan nilai maksimum 0,91. Lalu nilai rata-rata dari X3 atau leverage-nya ini 0,52 dan standar deviasinya 0,18. Lalu yang ketiga ada MB atau rasio pasar terhadap buku dengan nilai minimum 0,01 dan nilai maksimum 0,72 dan nilai MEA-nya atau nilai rata-ratanya yaitu 0,24 dengan standar deviasinya 0,25. Lalu yang berikutnya ada tax loss atau kerugian pajak dengan nilai minimum 0,00, nilai maksimumnya 0,61 dan nilai rata-rata atau MEA-nya 0,11 dengan standar deviasi 0,18. Lalu yang berikutnya ada sales growth atau uang tunai dengan nilai minimum 0,00, nilai maksimumnya 0,90, nilai MEA 0,23
dengan standar deviasi 0,23. Lalu yang berikutnya ada YROA 1 dengan nilai minimum 0,27, nilai maksimum 0,17, nilai rata-rata atau meannya 0,05 dengan standar deviasi 0,10. Lalu yang berikutnya ada YROA 2 dengan nilai minimum minus 0,03, nilai maksimumnya 0,17 dengan nilai meannya 0,06 dan standar deviasinya 0,05. Lalu ada YRO 3 dengan nilai minimum minus 0,04 dan nilai maksimum 0,15 dan nilai rata-rata atau meannya 0,04 dengan standar deviasi 0,04. Lalu yang terakhir ada YROA dengan nilai minimum minus 0,27 dengan nilai maksimum 0,31 dan nilai rata-rata atau meannya 0,05 dengan standar deviasi 0,6. Next. Selanjutnya tabel 3 UJF. Berdasarkan tabel 3 pada gambar tersebut, bisa diketahui bahwa hasil UJF pada regresi sederhana dengan variabel kontrol ROA1 memiliki nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari 0,05 dengan F menghitung sama dengan 8.477. Hasil UJF pada regresi linier berganda dengan variabel kontrol ROA1 dapat diketahui nilai signifikansinya 0,211 lebih besar daripada 0,05. Dengan menghitung F 2127, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam regresi sederhana, kemampuan manajerial berpengaruh terhadap kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Namun jika diuji dengan regresi linier berganda, kemampuan manajerial X1, ukuran perusahaan sebagai X2, leverage sebagai X3, market to book ratio sebagai X4, rugi pajak sebagai X5, saham X7, pertumbuhan penjualan X8, dan akuisisi horizontal sebagai X9 tidak berpengaruh pada kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Hasil uji F-nya pada regresi sederhana dengan variabel kontrol ROA2 dapat diketahui nilai signifikansi 0,893 lebih besar dari 0,05 dengan menghitung F, hasilnya 0,019. Hasil uji F regresi linier berganda dengan variabel kontrol ROA2 diketahui nilai signifikansinya 0,608 lebih besar dari 0,05. Dengan F menghitung mendapatkan hasil 0,838. Dapat disimpulkan, walaupun dalam pengujian regresi sederhana atau regresi linier berganda, masing-masing regresi memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang berarti kemampuan manajerial X1, ukuran perusahaannya X2, leverage X3, market to book ratio X4, rugi pajak X5, saham X7, pertumbuhan penjualan X8, dan akuisisi horizontal X9 tidak ada pengaruh terhadap kinerja operasi 2 tahun setelah merger dan akuisisi. Sama dengan halnya hasil uji F pada regresi sederhana dengan variabel kontrol ROA3 diketahui nilai signifikansinya 0,936 lebih besar dari 0,05. Dengan F menghitung sama dengan 0,007. Hasil uji F pada regresi linier berganda dengan variabel kontrol ROA3 diketahui nilai signifikansi 0,81 lebih besar dari 0,05. Dengan F menghitung mendapatkan hasil 0,507.
Kemudian dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian regresi sederhana atau regresi linear berganda, masing-masing regresi memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa kemampuan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, market to book ratio, rugi pajak, saham, pertumbuhan penjualan, dan akuisisi horizontalnya tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Pada tabel 3 ini juga menyajikan hasil uji F pada regresi sederhana dan linear berganda regresi dengan variabel terikat, yaitu operasi jangka panjang kinerja yang diproyeksikan dengan return on asset atau ROA. Hasil uji F pada regresi sederhana dengan variabel dependent ROA dapat diketahui nilai signifikansinya 0,809 lebih besar dari 0,05 dengan F menghitung mendapatkan hasil 0,061. Hasil uji F regresi linear berganda dengan variabel dependent ROA dapat diketahui nilai signifikansinya 0,962 lebih besar dari 0,05 dengan F menghitung mendapatkan hasil 0,243. Lalu dapat disimpulkan, meskipun dalam pengujian regresi sederhana atau regresi linear berganda, masing-masing regresi itu memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05, yang berarti kemampuan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, market to book ratio, rugi pajak, saham, pertumbuhan penjualan, dan akuisisi horizontalnya tidak berpengaruh terhadap operasional jangka panjang kinerja setelah merger dan akuisisi. Next. Tabel yang keempat ada uji T dengan variabel kontrol ROA1. Berdasarkan tabel ini, diperoleh informasi terkait hasil uji T pada regresi sederhana dan regresi linear berganda dengan variabel kontrolnya ROA1 tahun setelah merger dan akuisisi. Di regresi sederhana ini, nilai signifikansi kemampuan manajerial adalah 0,013 yang lebih kecil dari singkat signifikan 0,05 dengan nilai T menghitung dan menghasilkan hasil 2912. Pada regresi linear berganda, nilai signifikansi kemampuan manajerial sebesar 0,118 lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Kemudian nilai T menghitung mendapatkan jumlah 1885. Nilai signifikansi ukuran perusahaan sebesar 0,610 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai T menghitung dan mendapatkan hasil 0,543. Nilai signifikan dari leverage adalah 0,368 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 dan menghitung nilai T mendapatkan hasil minus 0,990. Nilai pasar yang signifikan untuk dipesan pada rasio lebih besar 0,696 dari taraf signifikan 0,05. A nilai T menghitung dan mendapatkan hasil 0,414. Nilai signifikan rugi pajak sebesar 0,697 lebih besar dari taraf signifikan 0,05 dengan menghitung T mendapatkan hasil minus 0,413. Nilai signifikan saham sebesar 0,234 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 dengan nilai T menghitung mendapatkan hasil minus 1.352. Nilai signifikan pertumbuhan penjualan sebesar 0,508 lebih besar dari taraf signifikan 0,05 dengan nilai T menghitung mendapatkan hasil 0,695. Nilai signifikansi akuisisi horizontal sebesar 0,873 lebih besar dari taraf signifikan 0,015 dengan nilai T menghitung mendapatkan hasil 0,169. Hasil ini menunjukkan bahwa H1 diterima dan dapat disimpulkan kemampuan manajerialnya berpengaruh terhadap kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Tetapi
Untuk ukuran perusahaan, nilai reference, market to book rasio, rugi pajak, jenis transaksi dan jenis industri dalam merger dan akuisisi, di penelitian ini tidak berpengaruh kinerja operasi selama 1 tahunnya setelah merger dan akuisisi. Next. Selanjutnya tabel 5 UJT dengan variabel kontrol ROA 2. Diperoleh informasi terkait hasil UJT pada regresi sederhana atau regresi linear berganda dengan variabel kontrol ROA 2 tahun setelah merger dan akuisisi. Pada regresi sederhana, nilai signifikan dari kemampuan manajerial sebesar 0,893 dengan nilai T menghitung dari minus 0,138. Pada regresi linear berganda diperoleh nilai signifikan kemampuan manajerial sebesar 0,468 dengan nilai T menghitung dari minus 0,786. Nilai signifikan dari ukuran perusahaan sebesar 0,957 dengan nilai T menghitung dari 0,057. Nilai signifikan leverage adalah 0,182 dengan nilai T menghitung dari minus 1550. Nilai signifikan market to book rasio sebesar 0,724 dengan nilai T menghitung dari 0,374. Nilai signifikan rugi pajak sebesar 0,967 dengan nilai T menghitung dari minus 0,044. Nilai signifikan saham sebesar 0,604 dengan nilai T menghitung dari 0,552. Nilai signifikan pertumbuhan penjualan adalah 0,458 dengan nilai T menghitung dari minus 0,803. Perolahan horizontal yang signifikan adalah 0,173 dengan nilai T menghitung dari minus 1591. Bisa dilihat nilai signifikansi semua variabel pada regresi sederhana dan regresi linear berganda memiliki nilai yang lebih besar yang telah ditentukan tingkat signifikansinya 0,05. Berarti H1B ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi 2 tahun setelah merger dan akuisisi. Next. Ya, selanjutnya yaitu dari tabel UJT dengan variabel kontrol ROA 3. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa signifikan kemampuan manajerial sebesar 0,936 dengan nilai T menghitung dari nilai T menghitung 0,083 dan nilai signifikan LV atau leverage-nya yaitu 0,345 dengan nilai T menghitung dari minus 1,042. Lalu nilai signifikan MB atau market to book ratio sebesar 0,947 dengan nilai T menghitung dari minus 0,071 dan nilai signifikan SG-nya atau pertumbuhan penjualan yaitu 0,688 dengan nilai T menghitung dari minus 0,425. Dan nilai signifikansi HO atau horizontal akuisisi sebesar 0,267 dengan nilai T menghitung dari minus 1,249. Jadi, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi semua variabel pada regresi sederhana dan regresi linear berganda memiliki nilai yang lebih besar dari yang telah ditentukan tingkat signifikansi 0,05. Next. Selanjutnya yaitu di tabel 7 UJT dengan variabel independen ROA menunjukkan hasil UJT pada regresi sederhana atau regresi linear berganda dengan variabel terikat ROA tahun setelah merger dan akuisisi. Jadi pada regresi sederhana nilai signifikan kemampuan manajerial adalah 0,809 dengan nilai T menghitung dari minus 0,248.
Lalu nilai signifikan LV atau leverage yaitu 0,570 dengan nilai T menghitung dari minus 0,607 dan nilai signifikan MB atau market to book ratio sebesar 0,972 dengan nilai T menghitung dari 0,036. Sedangkan nilai signifikan pertumbuhan penjualan atau SG sekitar 0,362 dengan nilai T menghitung dari minus 1000,2. Jadi nilai signifikansi akuisisi HO atau horizontalnya sebesar 0,411 dengan nilai T menghitung dari minus 0,896. Jadi dapat dilihat bahwa nilai signifikansi semua variabel pada regresi sederhana dan regresi linear berganda memiliki nilai yang lebih besar dari yang telah ditentukan tingkat signifikansi 0,05. Next. Selanjutnya yaitu uji Q kuadrat atau uji Q square. Jadi pada tabel 8 ini uji Q square-nya terkait akuisisi horizontal terhadap kinerja operasi jangka panjang dan kinerja operasi 1, 2, dan 3 setelah merger dan akuisisi. Jadi bisa dilihat di tabel 8 uji Q square ini diperoleh informasi terkait hasil uji Q-square dengan variabel terikat jangka panjang kinerja dan variabel kontrol ROA 1, 2, 3 pada tahun setelah merger dan akuisisi. Selain itu, nilai signifikansi akuisisi horizontal terhadap kinerja operasi jangka panjang adalah 0,301, di mana artinya tidak ada hubungan antara kemampuan manajerial pada akuisisi horizontal dengan kinerja operasi jangka panjang dan 1, 2, 3 pada tahun setelah merger dan akuisisi dibandingkan akuisisi terdiversifikasi. Sehingga hasil pengujian hipotesis ini menyatakan bahwa hipotesis 2A, hipotesis 2B, hipotesis 2C, dan hipotesis 2D ditolak. Di mana artinya kemampuan manajerial dalam akuisisi HO atau horizontal tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi jangka panjang dan kinerja operasi selama 1, 2, dan 3 tahun pada tahun setelah merger dan akuisisi daripada akuisisi yang terdiversifikasi. Next. Selanjutnya yaitu pengaruh kemampuan manajerial terhadap kinerja operasional 1, 2, dan 3 pada tahun setelah merger dan akuisisi. Jadi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengujian regresi sederhana, nilai signifikansi variabel kemampuan manajerial lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, yaitu sebesar 0,05. Dan diuji Q kuadrat dengan variabel kontrolnya ROA2 0,374 lebih besar daripada 0,05. Dengan teori neoklasik, menurut Ahern dan Weston yang menyatakan bahwa kombinasi bisnis yang dapat menjadi hal produktif daripada perusahaan itu sendiri. Di sini arti kata produktif itu yaitu adalah manfaat sinergi dari merger dan akuisisi yang dapat diwujudkan. Jadi, hasil penelitian ini mendukung penelitian Cui dan Lang yang menyatakan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh positif terhadap operasional kerja di 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Sedangkan hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kemampuan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi 2 dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Selain itu, hasil pengujian lainnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, nilai LV atau leverage, dan MB atau market to book ratio, rugi pajak, jenis transaksi, dan jenis industri yang digunakan dalam merger dan akuisisi tidak mempengaruhi kinerja jangka panjang dan kinerja operasi 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Menurut teori neoklasik yang menjelaskan bahwa
Keuntungan yang dihasilkan dari merger dan akuisisi dapat diperoleh dengan mudah jika perusahaan memiliki motivasi yang baik dalam merger dan akuisisi. Begitu juga dengan sebaliknya, kerugian akan diperoleh jika perusahaan tidak dapat mencapai tujuan merger dan akuisisi itu sendiri dengan benar atau diprioritaskan kepentingan pribadi yang diadakan antara pihak-pihak. Next. Selanjutnya ada pengaruh kemampuan manajerial terhadap kinerja operasional jangka panjang setelah merger dan akuisisi. Berdasarkan hasil pengujian, masing-masing regresi dapat diketahui bahwa nilai signifikan kemampuan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, market to book ratio, rugi pajak, saham, pertumbuhan penjualan, dan akuisisi horizontal terhadap kinerja operasi jangka panjang (ROA) lebih besar dari tingkat signifikan yang telah ditentukan sebesar 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial tidak berpengaruh terhadap operasi jangka panjang kinerja setelah merger dan akuisisi. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Cui and Leung 2020 bahwa kemampuan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi. Hasil penelitian tersebut berlawanan dengan teori neoklasik. Dalam teori keagenan, menurut Jason and William, pada tahun 1976 menjelaskan hubungan antara pemegang saham atau pemilik dan agen sebagai manajer yang saling bertentangan. Hubungan ini terjadi karena faktor-faktor seperti informasi simetris yang dimiliki oleh masing-masing pihak serta risiko yang terkait dengan hasil yang kecil. Dengan ketidakseimbangan ini menyebabkan konflik keagenan di mana manajer tidak selalu bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan prinsipal, sehingga akan memicu biaya keagenan untuk pengawasan manajer. Next. Selanjutnya ada pengaruh kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal terhadap kinerja operasional 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi daripada akuisisi diversifikasi. Berdasarkan hasil uji Chi-square menunjukkan bahwa nilai signifikan akuisisi horizontal terhadap kinerja operasi 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan manajerial secara horizontal akuisisi tidak mempengaruhi kinerja operasi 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi daripada akuisisi yang terdiversifikasi. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Cui dan Leung 2020 bahwa terdapat pengaruh positif kemampuan manajerial terhadap kinerja jangka panjang pasca akuisisi yang akan lebih diucapkan dalam akuisisi horizontal daripada akuisisi terdiversifikasi. Namun, dalam teori redistribusi, menurut Dharma Setia dan Sulaiman 2009 menjelaskan teori ini balik terjadinya penggabungan usaha, salah satunya yaitu melakukan M&A lintas industri agar perusahaan dapat lebih mudah menjaga stabilitas pendapatannya, mendukung kegiatan usaha dan operasional perusahaan untuk mengamankan posisi kompetitif dan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Next. Yang terakhir ada pengaruh kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal pada kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi daripada akuisisi diversifikasi. Berdasarkan hasil uji
Chi-square menunjukkan bahwa nilai signifikan akuisisi horizontal terdapat kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi lebih dari 0,05 dengan tingkat signifikan yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal tidak mempengaruhi kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi daripada akuisisi yang terdiversifikasi. Dari hasil penelitian ini tidak mendukung hasil riset dari Cui and Leung 2020 bahwa kemampuan manajerial secara horizontal akuisisi memiliki efek positif pada kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi. Menurut Cui and Leung 2020, dalam industri yang sama atau serupa, manajer ini tidak perlu mempelajari pengetahuan industri baru sehingga akuisisi horizontal melibatkan biaya yang lebih sedikit. Namun, di dalam teori redistribusi menjelaskan perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi lintas industri memiliki motivasi untuk memudahkan perusahaan dalam menjaga stabilitas pendapatannya, mendukung kegiatan bisnis dan operasional perusahaan untuk mengamankan posisi kompetitif dan meningkatkan efisiensi perusahaannya. Menurut Dharma Setia dan Sulaiman 2009. Lalu sejalan dengan teori neoklasik menurut Ahern dan Weston 2007 yang menyatakan bahwa dalam merger dan akuisisi perusahaan akan lebih mudah mendapatkan keuntungan jika memiliki motivasi dan tekad yang baik dalam melakukan merger, dalam akuisisi serta mencapai tujuan bersama. Dapat disimpulkan bahwa adanya diversifikasi akuisisi dapat menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan teori redistribusi, ketika akuisisi horizontal tidak mempengaruhi kinerja operasi jangka panjang atau jangka pendek, 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi, pemilihan akuisisi yang terdiversifikasi memiliki lebih banyak peluang untuk mempengaruhi jangka panjang dan pendek. Next. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji, dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh terhadap kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kemampuan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi 2 dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi dan kinerja jangka panjang. Artinya, pengaruh kemampuan manajerial baru dirasakan 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Jika kemampuan manajerial meningkat, maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja operasi. Selain itu, kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal tidak berpengaruh pada kinerja jangka panjang dan 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Penelitian ini memiliki keterbatasan, salah satunya yaitu terletak pada pengujian variabel kontrol, yaitu kas memiliki nilai yang sangat tidak signifikan, sehingga variabel tersebut dikecualikan dalam pengujian oleh software SPSS. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel kontrol seperti CEO, karakteristik, dan lain-lain, serta menambah sampel penelitian yang lebih luas. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.